Yang saya hormati Bapak, Ibu, Saudara, semua perwakilan lembaga anggota Koalisi PWP Indonesia yang berada di tempat dan di wilayah masing-masing di seluruh Indonesia. Yang saya hormati Ketua dan anggota Badan Pengarah PWP Indonesia periode 2015-2019, Ketua dan anggota Badan Pengarah PWP Indonesia periode 2012-2015 dan periode 2009-2012. Serta Koordinator PWP Indonesia yang pertama periode 2009-2020, para konvokator, pendiri, dan deklarator PWP Indonesia periode 2007-2009, perwakilan CSOD IITA Indonesia periode 2017-2020, 2014-2017, dan periode 2010-2014. Steering Komite dan anggota Organizer Komite bersama tim Seknas PWP Indonesia yang telah mempersiapkan acara rapat umum anggota minggu lalu keempat tahun 2020, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan tamu undangan dari lembaga pemerintah dan lembaga negara yang hadir di dalam pembukaan rapat umum anggota pada 22 September 2020, dan Bapak, Ibu semua donor, pemangku kepentingan, lembaga pembangunan, baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri, NGO internasional, dan koordinator nasional dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik, kawasan Eropa, kawasan Afrika, kawasan Amerika, dan yang berada di kantor PWP Global di UK, serta dari PWP di berbagai negara yang dapat hadir secara online hari ini dan minggu lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ungkapan syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini dan minggu lalu kita dapat berkumpul di dalam rapat umum anggota secara daring dalam suasana yang hikmat dan berbahagia. Ungkapan solidaritas saya buat keluarga besar PWP Indonesia yang mengalami duka akibat pandemi COVID-19, dan saya berharap kita semua dapat bersama-sama berjuang untuk melawan COVID ini dengan tetap menegakkan protokol standar dan tetap sehat secara fisik dan tetap kuat baik secara mental serta berbahagia. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan hadirin sekalian, hari ini saya selaku Koordinator Nasional menyampaikan pidato laporan pertanggungjawaban saya sebagai Koordinator Nasional PWP Indonesia untuk periode 2015, 2019, 2020, yang mana forum ini juga kita upload secara online maupun secara langsung di dalam platform media sosial PWP Indonesia dan terbuka bagi publik untuk menyaksikannya. Hal ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kami PWP Indonesia kepada publik untuk mengetahui kerja-kerja PWP Indonesia selama ini, baik di dalam mendorong reformasi tata kelola sumber daya alam, khususnya migas dan pertambangan, dan di dalam mengelola Koalisi Nasional Public Water Indonesia. Saya mengapresiasi kehadiran berbagai pemangku kepentingan dan tamu undangan yang berkesempatan hadir dalam pembukaan rapat umum anggota 22 September 2020 minggu lalu, baik dari anggota koalisi yang bertempat di seluruh Indonesia maupun calon-calon badan pengarah, calon koordinator nasional yang akan meneruskan tampuk dari regenerasi Koalisi PWP Indonesia, baik yang mewakili organisasi maupun mewakili individu, dan tamu undangan dari berbagai lembaga, kementerian, DPR, ombudsman, pemerintah daerah, asosiasi perusahaan, lembaga think tank, universitas, dan beberapa organisasi serta asosiasi lainnya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan hadirin sekalian, saya mengawali tugas dan mandat sebagai koordinator PWP Indonesia terpilih secara aklamasi pada rapat umum anggota kedua tahun 2012. Kala itu saya masih sebagai perwakilan lembaga Patiro, organisasi anggota PWP yang berkedudukan di Jakarta, dan juga Patiro merupakan salah satu konvokator di dalam koalisi PWP kala itu bersama lembaga lain seperti ICW, Fitra, TI, ISR, dan IPC, serta berbagai organisasi di daerah. Lalu di tahun 2015, saya terpilih kembali untuk melanjutkan mandat sebagai koordinator nasional untuk periode kedua. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan hadirin sekalian yang berbahagia, saya hadir dan memimpin PWP Indonesia sebagai generasi kedua. Setelah generasi pertama yang didirikan oleh Bapak Ridaya bersama kawan-kawan lain, yang lalu kemudian PWP Indonesia memasuki usia 5 tahun kala itu. Ibarat balita, bayi di bawah 5 tahun yang menjelang
5 tahun kala itu, PWP Indonesia sudah bisa merangkak dan berjalan, bahkan sudah bisa makan, namun belum cukup kuat untuk menjalankan peranata organisasi secara mandiri dan kuat, untuk dapat berlari kencang dan bahkan secara masif melakukan kerja-kerja mendorong reformasi tata kelola di sektor migas dan pertambangan di Indonesia, baik di tingkat nasional, lokal, maupun global, dalam rangka menciptakan tata kelola yang adil dan berkelanjutan, memberikan benefit bagi masyarakat, untuk generasi kini dan generasi mendatang, belongs to people and benefiting people for now and tomorrow. Untuk itu, melalui berbagai pertimbangan dan dinamika pengambilan keputusan dalam rapat umum anggota kedua kala itu, Forum Pengambilan Tertinggi Keputusan Koalisi menyepakati untuk adanya badan hukum koalisi berupa Yayasan Transparansi Sumber Daya Ekstraktif yang menjadi pijakan legal dari Sekretariat Nasional Koalisi di dalam melakukan langkah-langkah advokasi dan memperkuat ruang gerak dan pengaruh di dalam mendorong visi misinya untuk reformasi tata kelola sumber daya alam yang maju dan berdaulat. Manfaat dari legal entity tersebut antara lain telah dapat dirasakan legal standing dalam melakukan advokasi litigasi misalnya, dalam judicial review, baik di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung, menjadi tidak terhambat atau lebih kuat, serta dapat melakukan kontrak-kontrak kerjasama dengan mitra dan berbagai pemangku kepentingan untuk memajukan sektor ini. Misalnya dengan pihak donor atau lembaga pembangunan internasional, dengan lembaga pemerintah di dalam negeri, maupun MOU dan kerjasama dengan pemerintah daerah, serta dengan organisasi-organisasi di nasional maupun di daerah. Melalui bekal itu, saya bersama Badan Pengarah kala itu membangun peranata hukum, koalisi, serta standar operasional dan prosedur, melengkapi dengan berbagai tata kelola yang lebih baik. Berbagai SOP dan peranata organisasi telah kami susun sebagai pijakan dan guidance atau petunjuk di dalam menjalankan Sekretariat Nasional, di dalam melakukan kerjasama dengan anggota, di dalam melakukan koordinasi dan komunikasi, serta di dalam membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan hadirin sekalian, saya memandang dan melakukan refleksi atas koalisi dan kesejahteraan dan kesejarahan koalisi PWP Indonesia. Setidaknya saya mencatat dan menganalisa bahwa secara genealogis PWP Indonesia lahir di tahun 2007 di tengah euforia demokrasi pasca Orde Baru dan tuntutan perbaikan tata kelola pemerintahan ke arah yang lebih baik atau good governance kala itu, tepat menjelang 1 dekade pasca reformasi. Tahun-tahun ini semangat pemberantasan korupsi sedang mencapai puncak-puncaknya, di mana perhatian publik dan berbagai kalangan pada saat itu terhadap kelembagaan KPK yang cukup kuat, membawa angin segar dan dorongan masyarakat sipil dan tumbuhnya organisasi bersifat non-pemerintahan atau non-government, NGO maupun CSO kala itu, baik di tingkat nasional maupun di berbagai daerah. Harapan dan dukungan masyarakat sangat besar, serta kelembagaan yang kuat kala itu menjadi enabler, menjadi faktor pemungkin yang merupakan ekosistem yang baik. Tidak heran, tokoh-tokoh seperti Bapak Eri Riana, Pak Waloyo, Pak Amin Sunaryadi, Bang Faisal Basri, dan berbagai kalangan mendukung lahirnya inisiatif koalisi yang fokus di sektor migas dan pertambangan ini, termasuk rekan-rekan di NGO seperti Teten Mas Duki, Reski Wibowo, dan lain-lainnya. Kelahiran PWP Indonesia juga tidak lepas dari sejarah munculnya inisiatif global EITI, Extractive Industry Transparency Initiative, yang dipelopori oleh Perdana Menteri UK kala itu di tingkat dunia, yang didukung oleh berbagai NGO internasional seperti Transparency International, Global Witness, Oxfam, Open Society Foundation, Revenue Watch Institute, dan lain-lain sebagainya. Termasuk kelahiran koalisi Publish What You Pay di tingkat global di tahun 2005 sebagai koalisi global yang menyerukan transparansi terhadap pembayaran-pembayaran pajak, royalti, penerimaan negara, sektor industri ekstraktif di negara-negara di mana industri tersebut beroperasi, baik di negara di mana industri tersebut beroperasi atau host countries, maupun di negara-negara di mana induk perusahaan tersebut berada atau headquarter-nya home countries. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan hadirin sekalian, agenda pertama dari kelahiran PWP Indonesia kala itu selain membuka informasi migas dan tambang adalah untuk mendorong EITI, suatu standar dalam konteks ekstraktif industri di Indonesia yang ditujukan untuk mengurangi kebocoran dan membuka informasi-informasi pajak, mengurai aktor-aktor rent seeker yang populer kala itu disebut sebagai mafia migas atau mafia tambang di Indonesia.
Atas dorongan berbagai pihak, termasuk dukungan tokoh senior seperti Profesor Emil Salim yang menjadi penasehat Presiden kala itu, di mana juga sebagai tokoh senior lingkungan, beliau juga memimpin EI Review yang dilaksanakan oleh World Bank yang menghasilkan rekomendasi penting bagi diwujudkannya IATA di negara-negara penghasil. Dengan dorongan tersebut, pemerintahan Presiden SBY kala itu di periode keduanya dilengkapi oleh kabinet-kabinet yang mendukung seperti Bapak Budiono, Ibu Sri Mulyani kala itu sangat welcome dengan inisiatif IATA itu. Selain karena argumen untuk mengurangi kebocoran, inisiatif standar ini juga untuk mendorong kerjasama negara-negara global dalam meningkatkan tata kelola sektoral dan fiskal, serta mendorong ekosistem investasi dan berusaha yang dianggap positif bagi pertumbuhan ekonomi, dan terutama untuk mengurangi korupsi. Di mana, kala itu, penerimaan negara di tingkat nasional hampir 30%-nya berasal dari sektor migas dan pertambangan, serta perbincangan transparansi cost recovery cukup menjadi berita nasional di DPR, lifting, dana bagi hasil, dan hal-hal lainnya cukup mewarnai perbincangan-perbincangan politik di pusat maupun di daerah dan berbagai kalangan. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan hadirin sekalian, PWYP Indonesia lahir dipelopori oleh berbagai organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai latar belakang isu dan concern, mulai dari anti korupsi, transparansi anggaran dan pelayanan publik, isu energi, perubahan iklim, dan lingkungan hidup, serta berbagai concern lainnya seperti demokrasi, parlemen, penegakan hukum, keterbukaan informasi, kebebasan sipil, pembelaan hukum dan HAM, serta lain-lainnya. Demikian halnya dengan anggota-anggota koalisi di berbagai daerah dan wilayah kaya sumber daya alam yang menjadi bagian dari koalisi besar juga merupakan jejaring dari organisasi-organisasi di tingkat nasional dengan beragam latar belakang tersebut. Saya memandang berbagai latar belakang tersebut merupakan keunikan dan keberagaman koalisi yang secara positif merupakan potensi dan aset dalam mengembangkan strategi dan keluasan cakrawala serta cakupan isu dan advokasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh koalisi ke depan. Atas dasar kondisi inilah dan atas kepercayaan yang diberikan oleh kawan-kawan anggota, saya memulai kepemimpinan dan menjalankan koalisi ini hingga 2 periode. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan hadirin sekalian, visi PWYP Indonesia adalah melaksanakan mandat statuta koalisi yang dijabarkan dengan melalui narasi terwujudnya kesejahteraan rakyat yang adil dan berdaulat melalui tata kelola sumber daya ekstraktif di Indonesia secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Sedangkan misi PWYP Indonesia adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat Indonesia di dalam pengelolaan dan pengawasan sumber daya ekstraktif di sepanjang rantai nilai dan pengambilan keputusan sumber daya ekstraktif, mendorong terbentuknya dan dilaksanakannya reformasi pengelolaan sumber daya ekstraktif, khususnya minyak, gas, dan mineral pertambangan, serta sumber daya ekstraktif lainnya yang transparan, adil, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat. Mendorong penguatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat sipil di tingkat lokal dan nasional untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif. Mengembangkan kampanye nasional, lokal, maupun global untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif. Di mana tujuan dan ruang lingkup kegiatan PWYP Indonesia meliputi namun tidak terbatas pada memajukan tata kelola sumber daya ekstraktif di sepanjang rantai nilai, memperkuat kemampuan masyarakat sipil untuk berperan aktif dan berkesinambungan, serta untuk mencapai visi misi tersebut, cakupan-cakupan kegiatan meliputi kajian, advokasi kebijakan, pengembangan dan penguatan kapasitas, kampanye dan penyadaran publik, serta dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk diantaranya pengembangan jaringan dan kerjasama internasional. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan hadirin sekalian, sejak awal kelahiran dan kemunculan PWYP Indonesia bergerak dengan Logical Frame Extractive Industry Value Chain, sebuah log frame yang dikembangkan untuk menggunakan pendekatan rantai proses ekstraktif dengan kerangka nilai dan intervensi yang terintegrasi, mulai dari fase perolehan kontrak dan izin, regulasi dan pengawasan operasi, pengumpulan royalti dan pajak, dana bagi hasil ke daerah-daerah, manajemen dan alokasi pendapatan, benefit sharing ke komunitas dan masyarakat sekitar tambang, serta pelaksanaan kebijakan dan program-program pembangunan berkelanjutan, baik di sektor midstream maupun downstream.
Lebih lanjut lagi, pendekatan tersebut kami adopsi di dalam Strategic Vision Publish What You Pay, terutama pada konferensi global di Amsterdam tahun 2012, di mana lahir 3 pilar yang menjiwai kerja-kerja Publish What You Pay dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di sepanjang rantai nilai industri ekstraktif. Pilar tersebut antara lain Publish What You Pay and How You Extract, di mana PWYP mengkampanyekan transparansi dan akuntabilitas pada tahap sebelum proses ekstraksi dan pembayaran terjadi, sehingga keputusan untuk mengekstrak atau tidak mengekstrak, siapa yang mengekstrak, dengan dana bagi hasil seberapa, dan prasyarat-prasyarat lainnya harus dilakukan dengan cara transparan, akuntabel, dan partisipatif, yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. PWYP juga mendorong kegiatan industri ekstraktif untuk memastikan komitmen dan standar operasi perusahaan serta akuntabilitas sosial dan lingkungan untuk industri ekstraktif. Di mana pada fase ini PWYP juga mendorong prinsip free from informed consent, di mana masyarakat adat, di mana masyarakat sekitar tambang dimintai pertimbangan untuk mengambil keputusan-keputusan industri ekstraktif. Di pilar kedua, Publish What You Pay, kami mengkampanyekan transparansi pendapatan dan pajak yang diperoleh dari industri ekstraktif, mulai dari pembayaran perusahaan hingga penggunaannya oleh negara, data-data produksi dan perdagangan, pengelolaan, pengalokasian, pembelanjaan, dan pelaporan harus transparan dan bisa dilacak, sehingga publik dapat menagih pertanggungjawaban atas pembelanjaan pendapatan-pendapatan tersebut bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia, kami menamakan sesuai dengan Konstitusi 1945 untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam pendapatan sumber daya alam ini juga terkandung hak intergenerasi dan tanggung jawab bagi pembangunan yang berkelanjutan. Karena itu, PWYP juga mendorong yang disebut dengan Petroleum Fund atau Sovereign Wealth Fund. Pada pilar Publish What You Earn and How You Spend, PWYP mendorong transparansi pada nilai pendapatan di sektor industri ekstraktif, mendorong perusahaan untuk mempublikasikan semua pembayaran yang dilakukan baik jenis maupun jumlah, begitu juga bagi pemerintah-pemerintah di seluruh negara-negara industri ekstraktif berada maupun di negara-negara di mana kantor pusat atau headquarter multinational company berada. Informasi pendapatan tersebut bukan hanya bersifat agregat, kami juga mendorong disagregat dan aliran-aliran serta variabel-variabel perhitungan, baik angka produksi, perdagangan, harga, dan juga biaya-biaya operasi. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan hadirin sekalian, sejak berdiri tahun 2007 hingga kini, di tahun 2020, PWYP Indonesia telah berkontribusi dan memainkan peran strategis dalam mendorong reformasi tata kelola sumber daya di sektor migas, pertambangan energi, dan pengelolaan sumber daya lainnya di Indonesia maupun di tingkat global. Reformasi tata kelola tersebut terutama dicapai melalui strategi advokasi kebijakan yang didasari oleh kajian data, evidence-based policy advocacy, pengembangan dialog kebijakan dan kolaborasi, manajemen pengetahuan dan data, pengembangan strategi komunikasi dan kampanye publik, serta manajemen relasi dengan pemangku kepentingan dan penguatan kapasitas koalisi maupun organisasi non-pemerintahan lainnya. Peran sebagai aktor non-pemerintahan, non-state actor yang independen, terbuka, dan progresif yang telah dan tengah dijalankan oleh PWYP Indonesia, dan pendekatan utama advokasi kebijakan, kolaborasi multipihak, serta strategi kampanye dalam mengembangkan jaringan strategis telah menghasilkan berbagai capaian signifikan yang menjadi tonggak sejarah milestone atas lahir dan berkembangnya PWYP Indonesia. Dalam usia yang menginjak lebih dari 1 dekade ini, PWYP Indonesia tercatat sebagai pelopor dan penggerak keanggotaan Indonesia dalam inisiatif global EITI sejak tahun 2010 hingga Indonesia menjadi negara komplain dengan status komplain di tahun 2014. Melalui EITI, pembukaan informasi produksi, pajak, dan penerimaan negara, kuasi fiskal, serta perizinan dan kontrak, EITI telah membuka informasi sosial dan lingkungan juga, serta informasi mengenai konteks dan peran sektor industri ekstraktif bagi perekonomian nasional dan lokal. Indonesia juga telah menjadi negara percontohan untuk pelaksanaan pembukaan informasi perdagangan atau trading di sektor migas di antara negara-negara anggota EITI lainnya. Melalui peran PWYP Indonesia, pemerintah juga telah menjadi negara yang membuka data di level project by project level di sektor migas. PWYP Indonesia bersama EITI
juga telah berhasil mendorong pemerintah untuk mengembangkan sistem monitoring dan transparansi data perizinan, produksi dan penerimaan negara, serta monitoring kinerja operasi pertambangan yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan, baik aspek penerimaan, aspek peta atau one map, maupun aspek produksi, pembayaran royalti, serta monitoring reklamasi dan pasca tambang dan kewajiban-kewajiban lainnya. PWP Indonesia aktif mendorong keterbukaan informasi publik di sektor industri ekstraktif, pembukaan kontrak sebagai implementasi Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2008. PWP Indonesia bersama anggota koalisi dan jaringan organisasi masyarakat sipil membuat tinjauan kebijakan atas implementasi Undang-Undang KIP di 6 provinsi. Sebut saja di Aceh, Sumatera Barat, di Riau, Nusa Tenggara Barat, dan beberapa provinsi lainnya. Melakukan penguatan PPID, Pejabat Pengelola Informasi Daerah dan Asistensi Penyusunan DIP, Daftar Informasi Publik di sektor ESDM di beberapa daerah piloting, misalnya Bojonegoro, NTB, Aceh, dan Riau, serta melakukan analisis kerangka hukum atas keterbukaan kontrak dan regulasi di Indonesia, mengkaji peluang dan tantangan kontrak dan keterbukaan beneficial ownership perusahaan sektor industri ekstraktif. PWP Indonesia juga aktif menjalin relasi dengan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Daerah di dalam mendorong percepatan dan kualitas implementasi Undang-Undang KIP melalui penguatan kelembagaan KIP, serta aktif mendorong inisiatif keterbukaan pemerintahan di berbagai level. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan hadirin sekalian, PWP Indonesia bersama anggota koalisi, mitra, dan jaringan di berbagai daerah telah mengembangkan berbagai inisiatif dan program percontohan atau piloting, tata kelola di berbagai daerah, kaya sumber daya migas dan pertambangan. Di antaranya, mendorong redistribusi benefit sharing pendapatan dana bagi hasil migas dan pertambangan melalui inovasi formula anggaran dana desa. Sebagai contoh yang terjadi di Pelalawan, Provinsi Riau, bersama Fitra Riau. Mendorong efektivitas dana bagi hasil untuk penanggulangan kemiskinan dan layanan publik berkualitas melalui Poverty Resource Center dan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah bersifat multi pihak. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan lokal dalam optimalisasi penerimaan negara dan daerah. Pengawasan standar good mining practices dalam operasi pertambangan, serta kepatuhan standar lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang. PWP juga mendorong pengakuan hak masyarakat adat di dalam pengelolaan hutan di sekitar industri ekstraktif dan juga menjalin relasi dan mendorong multiplier efek industri ekstraktif bagi pengembangan ekonomi lokal dan ekonomi komunitas. PWP juga aktif menjalin relasi dengan pemangku kepentingan daerah di dalam mendorong tata kelola migas. Contohnya bagaimana di Blok Rokan, membangun diskusi berkaitan dengan Blok Masela, melalui blok tangguh dan lain-lainnya, termasuk mendorong perda, peraturan daerah yang berkaitan dengan lokal konten atau muatan lokal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dan contoh-contoh yang lainnya. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan hadirin sekalian, PWP Indonesia dikenal sebagai koalisi masyarakat sipil yang cukup diperhitungkan dalam gerakan anti korupsi di Indonesia maupun melalui berbagai peran yang telah dimainkan. Di antara peran tersebut adalah aktif mendorong dan memfasilitasi keterlibatan anggota dan jaringan di daerah, serta PWP Indonesia menjadi bagian dari tim aksi pencegahan korupsi pada koordinasi dan supervisi Korsup, sektor energi dan sumber daya alam yang diinisiasi oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi bersama kementerian, lembaga, serta lebih dari 21 pemerintah daerah penghasil migas dan pertambangan di Indonesia. PWP Indonesia telah berperan dalam mendorong kemajuan aksi nasional melalui review dan penerbitan izin usaha pertambangan, mineral, dan batu bara yang non-clear and clear, serta sisa kurang dari 50% dari kondisi booming izin di tahun 2009, yang kala itu mencapai 11 ribuan izin. Penerbitan IUP ini meliputi aspek spasial dan tumpang tindih wilayah, kepatuhan pajak dan penerimaan negara, hingga kepatuhan lingkungan dan sosial. Korsup ini juga telah melahirkan kelembagaan baru berupa Direktorat PNBP, Penerimaan Negara Bukan Pajak di bawah Dirjen Minerba Kementerian ESDM, guna meningkatkan kepatuhan pembayaran PNBP oleh pemegang izin dan konsesi. Rekomendasi atas temuan tumpang tindih izin dan kepatuhan pajak penerimaan negara tersebut
telah melahirkan sistem informasi terintegrasi, baik terkait satu peta atau Minerba One Map, satu data Minerba One Data Indonesia, dan pengembangan sistem pemantauan data produksi Minerba MOMS, ya, Minerba One Monitoring System di sektor serta di sektor migas. Korsup KPK juga telah meningkatkan penempatan alat real-time lifting control pada mulut sumur di beberapa blok-blok minyak, serta menerbitkan pelaku usaha hilir dalam pembayaran fee hilir migas, dan juga menerapkan manajemen risiko di sektor hulu migas melalui pembukaan beneficial ownership. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan hadirin sekalian, PWP Indonesia juga dikenal menjadi bagian dari gerakan masyarakat sipil yang mendorong akuntabilitas sektor swasta dan pencegahan praktek korupsi dan pencucian uang. Di antaranya, tonggak capaian yang didorong oleh PWP Indonesia adalah Perpres nomor 13 tahun 2018 yang mengatur prinsip mengenali dan membuka informasi pemilik manfaat atau pengontrol sebuah perusahaan yang sering disebut dengan beneficial ownership korporasi, yang dikuatkan juga melalui rencana aksi yang spesifik pada RENSTRA, Rencana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Stranas PK, serta rencana aksi pada inisiatif Open Government Partnership, di mana Indonesia juga menjadi pelopor lahirnya OGP di tahun 2011, dan koordinator PWP Indonesia juga menjadi salah satu duta OGP di tingkat global. Rekan-rekan semua, di dalam mendorong keterbukaan beneficial ownership ini juga menjadi bagian penting dari capaian koalisi PWP Indonesia di dalam koalisi strategis dan taktis pajak berkeadilan, baik di Indonesia maupun di kawasan Pasifik. Standar IETA tahun 2017 juga telah mewajibkan pembukaan BO, di mana Indonesia telah memiliki peta jalan keterbukaan BO dalam implementasi IETA. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan hadirin sekalian, pada aspek hilir, sumber daya ekstraktif, khususnya energi dan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri, PWYP berperan aktif bersama jaringan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan kunci lainnya. Dari sisi hulu, PWYP berkontribusi dalam mendorong transisi energi melalui sorotan atas pengendalian produksi batubara, misalnya sebagai bahan bakar fosil, transparansi dan akuntabilitas perusahaan di sektor hulu, serta melakukan review atas sinkronisasi kebijakan rencana umum energi dengan rencana pembangunan jangka menengah baik di pusat maupun di daerah di dalam strategi transisi energi dan pengendalian iklim. PWP Indonesia juga cukup vokal di dalam menyoroti konsistensi kebijakan hilirisasi industri dan peningkatan nilai tambah guna mendorong perekonomian nasional melalui pembatasan ekspor bahan mentah di sektor mineral dan batu bara. PWP Indonesia juga tercatat pernah mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung terkait pelonggaran ketentuan hilirisasi yang masih membolehkan ekspor bahan mentah ke luar negeri yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pada isu reformasi regulasi, PWYP juga aktif terlibat memberikan masukan di dalam proses perumusan undang-undang di Badan Legislatif DPR, di antaranya revisi Undang-Undang Migas, revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, serta undang-undang lain berkaitan dengan perpajakan dan teks amnesti, Undang-Undang KPK, serta Undang-Undang Energi Terbarukan. Pada aspek legal, PWYP Indonesia juga dilipatkan dalam kajian yang dibentuk oleh pemerintah, misalnya Dirjen BPHN di dalam Kemenkumham. Dalam mendorong reformasi regulasi ini, PWYP Indonesia juga tidak saja mengawal di tataran undang-undang, namun juga memantau dan mengawal peraturan teknis baik PP maupun peraturan menteri lainnya. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan hadirin sekalian, PWYP aktif terlibat di dalam mempengaruhi kebijakan di tingkat global terkait pembangunan dan tata kelola industri ekstraktif, antara lain forum-forum EITI Global, Forum Global Partnership for Social Accountability yang dilakukan oleh World Bank bersama koalisi lainnya, Open Government Partnership, dan juga forum-forum lainnya seperti High Level Persons di PBB, dan juga PWYP Indonesia aktif di Forum International Anti-Corruption Conference dan pertemuan-pertemuan tahunan IMF maupun World Bank di dalam mendorong resource mobilization untuk pengentasan kemiskinan. Gerakan Civil 20 di negara-negara G20 di mana Indonesia juga menjadi anggota di G20 serta beberapa forum lainnya. Di dalam berjejaring, PWYP Indonesia juga aktif melakukan
advokasi dan sharing pengalaman dan praktik baik dari Indonesia, di antaranya di dalam mendorong standar pembukaan laporan project by project level di dalam Dodd-Frank Act di Amerika Serikat, di mana kami juga bersama Koalisi Global mendorong implementasinya di pasar modal Amerika, termasuk juga opening disclosure report, accounting report di Eropa, Kanada, dan Australia, serta beberapa negara lainnya. Sharing knowledge juga pernah kami lakukan di Forum International Brookings Institute bersama Energy Aid dan Oxfam, terutama di dalam mendorong penggunaan data di dalam pengentasan kemiskinan dan transparansi cost di dalam industri migas, serta beberapa forum-forum lainnya, antara lain Koalisi Pajak Berkeadilan dan juga forum-forum good governance lainnya. Rekan-rekan hadirin Bapak Ibu sekalian, roda PWP Indonesia dijalankan oleh Sekretariat Nasional yang dipimpin langsung oleh Koordinator Nasional dan diawasi oleh Badan Pengarah yang berjumlah 9 orang, dipilih secara langsung dalam rapat umum anggota, setiap 4 tahun sekali. Di dalam menjalankan roda tersebut, saya selaku koordinator membentuk 4 fungsi manajemen kesekretariatan yang menjalankan agenda program kerja dan fungsi-fungsi administrasi, manajemen keuangan maupun manajemen program, manajemen relasi, fundraising, dan juga koordinasi dan konsolidasi dengan anggota serta advokasi kebijakan. Keempat fungsi tersebut meliputi Divisi Riset dan Manajemen Pengetahuan, Divisi Advokasi Kebijakan dan Pengembangan Jaringan, Divisi Komunikasi dan Outreach, Divisi Pengembangan Program dan Fundraising yang kebetulan juga dirangkap oleh Direktur, Fungsi Grant Management dan MONEF, serta fungsi keuangan dan operasional. Bentuk-bentuk strategi dan pendekatan dari manajemen setiap fungsi tersebut antara lain: di dalam riset dan manajemen pengetahuan, kami melakukan manajemen pengelolaan data dan melaksanakan riset, baik riset-riset lembaga maupun riset-riset program dan koalisi, termasuk bagaimana melakukan manajemen relasi dengan universitas dan lembaga think tank, melakukan manajemen pengelolaan pengetahuan, mengelola publikasi, melakukan distribusi publikasi dan pengetahuan, memproduksi beberapa policy brief, hasil-hasil laporan riset, case study, buku panduan, dan lain-lain yang digunakan dalam peningkatan kapasitas. Manajemen dan pengelolaan pengetahuan ini menjadi bahan pendukung di dalam melakukan advokasi kebijakan, misalnya di dalam melakukan FGD atau roundtable discussion dengan pemangku kepentingan, serta juga di dalam sharing pengetahuan dan pengalaman, dan di dalam melakukan promosi serta outreach di dalam berbagai conference baik di dalam negeri maupun di dalam negeri. Fungsi advokasi dan pengembangan jaringan dilakukan dengan memimpin dan menggawangi fungsi ini dengan pembuat kebijakan baik di eksekutif dan di legislatif, berjaring dengan anggota koalisi CSO dan NGO strategis yang relevan serta dengan beberapa agenda advokasi, termasuk juga membangun debat publik melalui seminar, diskusi, siaran pers, dan juga memberikan masukan di dalam revisi sebuah undang-undang baik di legislatif maupun di yudikatif, serta memberikan input berbagai pemangku kepentingan di dalam tata kelola industri ekstraktif. Fungsi komunikasi dan outreach, kami menjalankan fungsi membantu untuk memproduksi material-material komunikasi baik visual, audiovisual, misalnya infografis, video, film, dan sebagainya, serta manajemen pengelolaan website baik secara konten, secara kinerja, dan juga memperkuat fungsi-fungsi komunikasi yang ada di organisasi anggota, menjalin relasi dengan jurnalis dan mengembangkan relasi dengan media, serta membangun wacana-wacana di media yang di-cover oleh banyak media baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk melakukan outreach dengan kelompok strategis, misalnya dengan anak muda. Kami juga memiliki brand baru yang bernama Youth Extra Aktif. Di sini di dalam meng-outreach anak muda agar aktif di dalam mendorong tata kelola industri ekstraktif untuk generasi ke depan. Fungsi pengembangan program dan fundraising, di sini kami menjalin relasi dan pengembangan portofolio dengan pihak pendukung pendanaan atau donor, mengembangkan portofolio program, mencari peluang-peluang atau opportunity di dalam fundraising, serta mendukung anggota di dalam melakukan fundraising baik secara bersama-sama maupun dengan spesifik-spesifik tema dan pemangku kepentingan lainnya. Fungsi grant management dan MONEF, di dalam divisi ini melakukan manajemen dan quality control terhadap manajemen proyek,
mengelola dan memainten kerjasama bersifat MOU kerjasama atau subgrant dan lain-lainnya dengan mitra dan program project, kemudian menjalankan fungsi support di dalam pengembangan program dan kegiatan dengan anggota. Sedangkan fungsi keuangan dan operasional menjalankan fungsi administrasi keuangan, membuat proyeksi keuangan dan melakukan pemantauan implementasinya, mengelola sistem informasi dan akuntansi keuangan, menjalankan audit, fungsi audit keuangan, mengelola dan melakukan capacity building keuangan kepada anggota, serta melakukan manajemen keuangan untuk keberlanjutan organisasi. Koordinator nasional secara rutin juga melakukan rapat koordinasi dengan badan pengarah minimal 2 tahun sekali sebagaimana mandat di dalam statuta untuk mendiskusikan perencanaan program, melakukan update perkembangan kegiatan dan program, melihat dan memantau kondisi keuangan dan fundraising, serta kegiatan-kegiatan tahunan lainnya. Rapat badan pengarah juga melakukan pembahasan dan penyetujuan standar operasional prosedur dari tata kelola Seknas dan koalisi. Pada periode kedua ini tercatat 4 pembahasan SOP dalam penyempurnaan, baik revisi SOP keuangan, SOP mainstreaming gender dan perlindungan perempuan, SOP ketenagakerjaan, serta SOP perlindungan anak. PWP Indonesia saat ini tercatat telah memiliki SOP keuangan dan sistem akuntansi, SOP program, SOP PPID yang di periode awal kepengurusan saya, dan juga sebagaimana saya sebutkan tadi berkaitan dengan inklusivitas gender dan perlindungan anak. Di dalam strategi fundraising, PWP membuat strategi pengembangan portofolio kegiatan dan capaian yang telah dihasilkan pada area-area strategis di sepanjang rantai nilai dan pengambilan keputusan ekstraktif, kemudian melakukan identifikasi isu dan peluang baru untuk mendapatkan dukungan-dukungan pendanaan, baik melalui komunikasi dengan donor langsung, mengadakan forum-forum pertemuan donor, dan juga melakukan menghubungkan antara anggota dengan donor-donor. Dalam hal ini juga PWP aktif melakukan penulisan proposal dalam kompetisi call for proposal, baik melalui tawaran maupun yang bersifat terbuka bagi seluruh organisasi. Dalam periode kepengurusan ini tercatat 4 donor besar yang memberikan support kepada PWP Indonesia, yaitu Ford Foundation, European Climate Foundation, The Asia Foundation, serta HIPOS sebagai mitra kerjasama NGO internasional, dan juga 6 mitra kerjasama dari organisasi nasional dan global yang relevan di dalam melakukan kerja-kerja PWP Indonesia, termasuk PWP Global, Oxfam, World Research Institute, dan lain-lainnya. Capaian yang cukup signifikan di dalam fundraising tahun ini adalah melalui kerja-kerja yang meningkat dan berkelanjutan di area tata kelola industri ekstraktif, PWP Indonesia berhasil mendapatkan kepercayaan untuk mengelola program BUILD dari The Ford Foundation, merupakan program jangka menengah di dalam mendukung capacity building dan pengembangan kapasitas keuangan serta kemandirian ekonomi keuangan koalisi, baik di Seknas maupun anggota. BUILD juga melakukan kerjasama dengan Kemendagri di dalam mengembangkan tools pengukuran kinerja Renstra di sektor ESDM melalui fungsi pembinaan dan pengembangan dari Kemendagri terhadap pemerintah daerah di berbagai daerah. Rekan-rekan hadirin sekalian, saya selaku koordinator juga melakukan komunikasi secara langsung dengan anggota mengenai dampak dari setiap yang dialami oleh anggota terkait dengan pandemik COVID, terutama juga bukan hanya ke organisasi, namun juga kepada komunitas dan warga dampingan. Dari database dan asesmen dan survei yang kami lakukan, terdapat varian dampak dari pandemik tersebut dan terdapat keinginan dan kemudian kemampuan beberapa organisasi untuk melakukan adaptasi. Namun tidak jarang banyak organisasi yang kemudian mengalami tantangan yang cukup berat di dalam pandemik ini. Koordinator nasional dan pemangku kepentingan dan Seknas juga melakukan diskusi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan dan menemukan jalan keluar untuk bagaimana menopang organisasi-organisasi yang terdampak pandemik ini, namun tetap bisa berlanjut untuk melakukan advokasi bersama komunitas-komunitas dampingan. Rekan-rekan hadirin sekalian, untuk
tantangan, peluang, dan kondisi ke depan. Periode kedua pemerintahan Jokowi tengah berupaya menempatkan transformasi ekonomi sebagai salah satu dari agenda 5 tahun prioritas dari program kerja pemerintahan hingga 2024 mendatang. Transformasi ekonomi yang dijabarkan lebih lanjut sebagai transformasi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi ekonomi berbasis daya saing, manufaktur, dan jasa modern yang memiliki nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, patut disambut dan dikawal dalam tataran implementasinya. Transformasi ekonomi dalam pengelolaan sumber daya ekstraktif dapat dijawantahkan dalam bentuk peningkatan nilai tambah dan hilirisasi bahan mentah pertambangan, serta meningkatkan manfaat ekonomi dan benefit sharing sumber daya alam bagi pengembangan ekonomi, baik di daerah maupun di wilayah operasi maupun secara nasional. Hal yang lainnya adalah situasi tata kelola pemerintahan baik good governance di Indonesia saat ini mengalami peningkatan, dan juga di sisi yang lain di saat yang bersama mengalami pelemahan di beberapa sisi, terutama ditandai dengan gelombang revisi Undang-Undang KPK yang disambut dengan protes reformasi di korupsi oleh berbagai kalangan NGO yang dipandang melemahkan, di mana revisi Undang-Undang KPK tersebut kita memandang melemahkan upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Seiring dengan hal tersebut, kebebasan sivil dan kebebasan berekspresi dan organisasi di beberapa level juga mengalami declining atau penurunan. Di antaranya masih adanya kriminalisasi terhadap aktivitas dari masyarakat adat dan komunitas, pekerja sosial, masyarakat akar rumput, serta maraknya praktek-praktek serangan cyber dan pendengung atau buzzer di media sosial kala organisasi masyarakat sipil melakukan kritik-kritik kebijakan termasuk debat terhadap kebijakan publik. Di sisi lain juga kondisi efektivitas pemerintahan terdapat keterbukaan atau keinginan untuk mengalami perbaikan di beberapa sisi yang ditandai dengan adanya keinginan untuk membuka diri dan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, baik melalui reformasi birokrasi dan semakin terbukanya beberapa instansi untuk menerima masukan, bahkan untuk bekerja sama dengan beberapa NGO atau organisasi masyarakat sipil pada level tertentu. Kondisi tersebut misalnya terlihat di dalam inisiatif Open Government Partnership maupun pelaksanaan Stranas Pencegahan Korupsi, di mana PWP juga aktif sebagaimana saya sebutkan sebelumnya. Di sektor energi dan sumber daya mineral, terutama dalam aspek pemantauan kepatuhan perizinan, operasi pertambangan, reklamasi dan pasca tambang, pengembangan sistem informasi, serta aspek pajak dan penerimaan negara, terlihat keinginan Kementerian ESDM untuk bekerja sama dengan NGO termasuk Koalisi PWP Indonesia di dalam mendorong efektivitasnya. Dengan dipindahnya pelaksanaan EATI ke Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan melalui Perpres baru yang diterbitkan pada tahun ini, kami pandang sebagai peluang dan tantangan baru di dalam mengawal EATI ke depan, agar menjadi lebih dekat dengan leading sektornya dan semakin fokus dengan aspek-aspek penting dan prioritas dari tata kelola sumber daya ekstraktif. EITI Rules tahun 2009 dengan penambahan cakupan baru pada aspek lingkungan dan perubahan iklim, serta mainstreaming gender dan keterbukaan kontrak merupakan peluang baru bagi pelaksanaan EITI ke depan yang lebih inklusif dan menjawab persoalan tata kelola yang lebih real di sektor industri ekstraktif khususnya di Indonesia. Rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024 secara umum telah mencatat adanya kondisi penurunan kualitas lingkungan hidup dan cadangan sumber daya ekstraktif, khususnya migas dan pertambangan, serta adanya depresi sumber daya alam secara keseluruhan. RPJMN ini juga telah menggarisbawahi bahwa Indonesia tercatat sebagai salah satu negara penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, termasuk bersama negara-negara G20 lainnya. Untuk itu, RPJMN ini telah menempatkan penurunan emisi gas rumah kaca sebagai salah satu sasaran makro dari RPJMN, yakni sebesar 27,3% menuju target 29% di tahun 2030. Setidaknya ada 3 dari 7 agenda pembangunan prioritas nasional yang penting dan sangat relevan dengan kerja-kerja dan concern PWP ke depan. Yang pertama, penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, serta membangun lingkungan hidup untuk meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
Turunan dari program nasional tersebut antara lain diijawantahkan dalam rencana program peningkatan nilai tambah ekonomi berbasis SDA, serta program pembangunan rendah karbon yang dicanangkan dalam RPJMN. Di antaranya melalui strategi penurunan emisi gas rumah kaca termasuk di sektor energi dan pengurangan deforestasi. Dorongan publik akan lingkungan dan energi yang bersih yang didukung oleh target-target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs menuntut adanya strategi transisi energi dan pembangunan rendah karbon. Demikian juga dengan tujuan SDGs di dalam meningkatkan keadilan antar generasi, di dalam mengurangi kemiskinan, dan di dalam meningkatkan good governance, termasuk kebebasan sipil dan transparansi akuntabilitas di dalam pembangunan. Rencana Umum Energi Nasional juga telah mencanangkan penurunan porsi energi fosil, batu bara, minyak, dan gas di dalam bauran energi primer, serta menaikkan porsi target energi terbarukan menjadi 23% di tahun 2025 dan akan ditingkatkan lagi di dalam Rencana Umum Energi tahun berikutnya sampai 2050. Cadangan terbukti minyak dan gas bumi Indonesia juga diproduksi semakin menurun seiring dengan lesunya investasi dan eksplorasi migas di tanah air. Selain itu, cadangan migas di Indonesia juga berada di wilayah-wilayah yang sulit atau frontier dan membutuhkan teknologi, investasi, dan waktu yang tidak sedikit. Dengan asumsi proven reserve dan kapasitas produksi tetap sebagaimana tahun 2019, yaitu 746 barel per hari, maka cadangan minyak Indonesia diperkirakan akan habis di bawah 10 tahun ke depan. Karena banyak lapangan fase eksplorasi yang belum masuk fase produksi. Dan BP Statistical Review tahun 2020 mencatat cadangan terbukti Indonesia di akhir tahun 2019 berada di angka 2.500 juta barel. Di mana dengan rasio produksi per reserve di angka 8,7. Sedangkan cadangan gas bumi di angka 50,5 triliun kubik feet dengan R per P rasio produksi per reserve di angka 21,2. Dan sementara di sektor hilir konsumsi energi berbasis minyak terutama bahan bakar minyak masih saja tinggi bahkan cenderung naik. Tercatat di tahun 2019 konsumsi minyak kita mencapai 1.732 barel minyak per hari. Dengan kata lain, produksi di dalam negeri hanya mampu memenuhi sebesar 43% dari kebutuhan nasional. Yang lainnya dipenuhi dengan cara impor. Konsumsi negara yang tinggi dan tergantung pada impor minyak inilah yang menyebabkan neraca perdagangan Indonesia selalu defisit atau minus. BPS di tahun 2019 mencatat defisit perdagangan minyak kita mencapai 3,2 miliar US dollar atau sekitar 44,5 triliun rupiah di tahun 2019. Kondisi ini telah lama juga menjadi beban fiskal APBN yang merupakan gunung es dan jebakan bagi ekonomi berbasis fosil termasuk bagi daerah-daerah penerima dana bagi hasil di mana pendapatan ini sangat volatile, sangat tergantung pada market atau pasar global dan sensitif terhadap kurs serta demand dari bahan bakar fosil yang menimbulkan emisi ini juga menimbulkan eksternalitas bagi perubahan iklim. Sedangkan di sektor mineral di Indonesia bervariasi baik emas, timah, tembaga, nikel, bauksit hingga mineral ikutan maupun tanah jarang dan berbagai komoditas lainnya. Secara umum, sektor ini diusahakan melalui penerbitan izin usaha pertambangan baik yang dioperatori oleh BUMN maupun oleh perusahaan internasional dari berbagai negara. Pekerjaan rumah sektor mineral memerlukan perhatian dan konsistensi berbagai pihak termasuk koalisi PWP Indonesia. Utamanya di dalam mendorong hilirisasi industri dan peningkatan nilai tambah serta melalui proses pengolahan dan pemurnian bahan tambang di dalam negeri. Dan hilirisasi PNT ini dan peningkatan nilai tambah ini harus dijalankan secara transparan dan akuntabel dan kepentingan dari kelompok pengusaha tertentu. Demikian halnya dengan kebijakan divestasi saham pertambangan yang juga merupakan isu penting untuk dikawal untuk sebesar-besarnya kepentingan publik. Hal yang lainnya yang penting juga di dalam bagaimana mendorong kinerja dan akuntabilitas BUMN, Badan Umum Milik Negara di sektor-sektor pertambangan agar lebih efisien, memberikan benefit, dan juga berdampak dalam menciptakan multiplier efek ekonomi.
Sektor batubara masih menjadi tumpuan bagi sektor usaha di dalam negeri. Selain karena cadangannya yang dianggap masih banyak, juga karena pelaku usaha batubara cenderung menggenjot produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor secara cepat. Sementara rencana umum penyediaan tenaga listrik masih saja mengandalkan batu bara sebagai sumber energi di dalam pemenuhan target mega proyek 35.000 megawatt. Sementara industri batu bara selain menjadi bahan bakar, di sisi lain juga mendapatkan protes banyak publik berkaitan dengan emisi gas rumah kaca dan juga dampak-dampak dari PLTU bagi masyarakat sekitar. Dari sisi ekonomi, pengembangan batubara juga berpotensi menjadi stranded asset atau aset mangkrak, di mana hal ini juga beresiko untuk menjebak BUMN-BUMN nasional di dalam pengembangan dan pengelolaan aset ke depan, sementara tren energi baru terbarukan semakin naik. Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 juga mengatur mengenai perpanjangan kontrak perjanjian karya pengusahaan batubara atau PKB dan kewajiban peningkatan nilai tambah dan hilirisasi. Yang sayangnya, perpanjangan tersebut mendapatkan banyak fasilitas seperti adanya jaminan yang berkaitan dengan tata ruang dan lahan, serta penyempitan makna hilirisasi yang lebih bertumpu pada pengembangan PLTU, serta juga risiko secara iklim dan berpotensi menjadi stranded asset karena tren dari pengembangan energi berbasis fosil fuel akan menurun di beberapa tahun ke depan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini merupakan tantangan baru di dalam mendorong tata kelola sektor mineral dan batu bara, terutama dalam hal terjadinya resentralisasi pengelolaan sektor mineral dan batu bara yang ditandai dengan penarikan beberapa kewenangan pemberian izin oleh kabupaten dan provinsi. Hal ini juga dikhawatirkan akan berimplikasi pada kinerja pengawasan oleh Pemda, ownership dari pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam ini, serta bagaimana aspek keadilan ekonomi. Yang kedua, jaminan perpanjangan PKP 2B dalam hal tata ruang dan periode izin hingga usia cadangan berakhir dianggap rawan terhadap praktek-praktek monopoli dan mengesampingkan peran-peran BUMN. Hal yang lainnya adalah izin pertambangan rakyat. Dengan penambahan luasan lahan dan kedalaman penambangan dikhawatirkan dapat menimbulkan problem sosial dan lingkungan yang baru, termasuk berkaitan dengan akuntabilitas perusahaan, ditengarai menjadi potensi tumbuhnya pertambangan-pertambangan liar ataupun perusahaan-perusahaan nomini yang beroperasi di sektor pertambangan rakyat. Sementara Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja juga memiliki peluang pelonggaran ketentuan analisis dan dampak lingkungan berbasis risk-based approach dan juga memberikan kemudahan-kemudahan di dalam memberikan izin di sektor SDS secara umum. Namun di sisi lain dikhawatirkan dari sisi hak-hak tenaga kerja dan juga standar lingkungan dan sosial di dalam perizinan di sektor ekstraktif. Pandemi COVID yang menimpa berbagai belahan dunia berdampak pada berbagai sektor perekonomian serta sendi-sendi kehidupan sosial dan kesehatan. Hal ini telah menuntut adaptasi di berbagai segi, mulai dari kota hingga desa, termasuk pusat dan daerah, serta relasi interkelembagaan dan aktor dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia dan di berbagai wilayah global. Penurunan harga komoditas ekstraktif di pasar global karena turunnya permintaan akibat aktivitas ekonomi yang menurun kembali membuktikan bahwa betapa volatilitas pasar semakin membuat rentannya pembangunan yang bertumpu pada komoditas industri ekstraktif. Demikian halnya dengan gerakan masyarakat sipil. Kondisi pandemik telah menuntut adanya adaptasi dalam berkoordinasi dan berjejaring, mengkreasikan kampanye publik, serta melakukan pendampingan komunitas dan mengembangkan relasi dengan pemangku kepentingan. Fase untuk keluar dari situasi pandemik dan proses pemulihan baik secara ekonomi maupun sosial dan budaya akan banyak mempengaruhi ruang gerak BWP Indonesia bersama koalisi ke depan. Situasi ini patut disikapi dalam pola strategi dan berjejaring dalam koalisi ke depannya untuk tetap mendorong tata kelola industri ekstraktif yang lebih efektif. Sebagai gerakan masyarakat sipil, Koalisi PWP Indonesia sejauh ini telah memiliki strategi critical engagement melalui
advokasi kebijakan berbasis data yang dipadukan dengan kampanye, membangun kesadaran publik dan masyarakat melalui media dan saluran komunikasi. Sekretariat Nasional juga bermitra dengan anggota koalisi dan jaringan dalam mendorong kesadaran masyarakat di daerah, mendampingi komunitas, serta mendorong bentuk-bentuk inovasi dalam tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini merupakan opportunity atau peluang baik untuk terus diteruskan, dikembangkan, dan ditingkatkan ke depannya. Pendekatan PWP Indonesia sejauh ini terutama melalui dialog multi pemangku kepentingan, membangun fasilitas dan memfasilitasi proses peningkatan kapasitas dan asistensi teknis baik masyarakat sipil maupun pemerintah, serta membangun kampanye publik dan pengembangan produk-produk pengetahuan sebagai bahan belajar dan berbagi. Hal tersebut merupakan modalitas yang harus terus dikembangkan dan ditingkatkan ke depannya. PWP Indonesia juga tidak luput mengembangkan strategi taktis dan aliansi baik di dalam negeri maupun di tingkat global. Strategi dan pendekatan tersebut diyakini cukup modest ke depannya untuk tetap dikelola dan dikembangkan sesuai dengan konteks zamannya, dan juga bagaimana direplikasi, di scale up di beberapa daerah-daerah, khususnya di wilayah-wilayah di mana anggota koalisi berada. Branding dan strategi komunikasi yang telah ditempuh juga menjadi salah satu style yang dianggap konsisten oleh berbagai pihak dan perlu ditingkatkan seiring dengan era transformasi digital dan model komunikasi di era industri 4.0 ke depannya. Upaya mengamplifikasi kampanye publik melalui strategi outreach ke anak-anak muda juga merupakan arena yang telah mulai digarap oleh PWP Indonesia yang diperlukan kolaborasi dengan anggota di berbagai daerah. Ke depan, organisasi masyarakat sipil non-pemerintahan dihadapkan pada tantangan akan kemandirian ekonomi dan keberlanjutan seiring dengan berkurangnya daya dukung, terutama dari lembaga-lembaga pembangunan internasional, agar gerakan koalisi dan anggota menjadi lebih efektif, terstruktur, dan memiliki titik rubah yang kuat, maka pemberdayaan ekonomi, kemandirian, dan independensi koalisi harus dikembangkan dengan cara-cara yang lebih modern. Seiring dengan meningkatnya posisi Indonesia untuk menjadi negara kelas menengah ke atas atau upper middle income countries, maka ini menjadi peluang PWP Indonesia dan anggota untuk melakukan technical assistance dan pengembangan jaringan di level regional, serta mencoba mengembangkan cara-cara baru dari sisi sustainabilitas keuangan dan juga di dalam strategi fundraising, juga peningkatan kapasitas organisasi untuk mampu mengembangkan model-model di dalam advokasi yang lebih berkelanjutan. Hal tersebut tentunya selain kemandirian ekonomi dan pengelolaan pendanaan yang berkelanjutan di level organisasi, perluasan strategi dan taktis di dalam outreach atau kampanye merupakan tantangan ke depan. Bagaimana menggunakan teknologi informasi dan komunikasi di era modern ini untuk menjadi lebih efektif, termasuk di dalam membangun mobilisasi publik di dalam menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas di sektor industri ekstraktif. Namun di sisi lain diperlukan keluasan di dalam ruang gerak, melakukan dialog dengan pemangku kepentingan secara seimbang yang dianggap sebagai strategi-strategi yang penting di dalam mengembangkan advokasi kebijakan agar mendorong tata kelola ini menjadi adil, transparan, akuntabel, berdaulat, dan berkelanjutan. Untuk itu, laporan pertanggungjawaban ini juga memberikan rekomendasi bagi kepengurusan PWP ke depan dan gerakan masyarakat sipil di sektor industri ekstraktif ke depan. Yang pertama, bagaimana mendorong perbaikan tata kelola di sektor minyak dan gas bumi di sepanjang rantai nilai. Yang difokuskan dalam hal ini adalah terutama mendorong partisipasi dan akuntabilitas dari industri migas, mendorong industri ini agar lebih inklusif dan adil gender, khususnya pada proses kontrak dan perizinan, kegiatan operasi dan eksploitasi hulu, aspek perpajakan dan penerimaan negara maupun benefit sharing secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat, serta pengembangan ekonomi lokal dan aspek sosial dan lingkungan di industri migas. Rekomendasi kedua berkaitan dengan sektor tata kelola di aspek mineral dan batu bara.
Agenda prioritas yang perlu diperhatikan adalah meliputi mendorong partisipasi dan akuntabilitas serta keadilan, inklusif dan adil gender di dalam sektor mineral dan batu bara, khususnya pada aspek perizinan, pada aspek kontrak, standar dan pengawasan sosial dan lingkungan hidup, termasuk operasi pertambangan dan reklamasi, hilirisasi dan peningkatan nilai tambah di sektor mineral dan batu bara, aspek kepatuhan perpajakan dan penerimaan negara serta reklamasi pasca tambang, dan juga aspek benefit sharing di dalam pengembangan ekonomi lokal dan tata kelola pemerintahan baik di tingkat nasional dan daerah. Agenda prioritas ketiga yang menjadi rekomendasi bagi kepengurusan PWP ke depan adalah mendorong perbaikan tata kelola di sektor energi, lingkungan hidup, dan pembangunan berkelanjutan, khususnya di dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang inklusif dan adil gender dalam isu-isu berkaitan dengan transisi energi, tata kelola lahan, lingkungan hidup, dan kehutanan, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs di sektor sumber daya alam, migas, pertambangan, dan pembangunan baik di nasional maupun lokal. Rekomendasi yang keempat berkaitan dengan penguatan kapasitas dan pengembangan kemandirian organisasi. Hal ini dapat ditempuh melalui penguatan kapasitas Seknas maupun anggota dalam melaksanakan agenda advokasi, baik melalui koalisi dan jaringan yang lebih kredibel dan terpercaya dalam mendorong reformasi tata kelola pemerintahan. Penguatan kapasitas tersebut dapat berupa penguatan kapasitas dalam manajemen organisasi berbasis non-profit atau NGO, pengembangan best practices dan inovasi strategi advokasi, serta sharing-sharing pengetahuan dan manajemen data dan pengetahuan, serta peningkatan kapasitas di dalam komunikasi, kampanye, branding, dan membangun kekuatan isu di media. Penguatan kapasitas ini diharapkan mampu lebih untuk meningkatkan daya tahan atau resiliensi dan kemandirian serta independensi organisasi dan koalisi di dalam menghadapi tantangan, termasuk tantangan-tantangan dalam mencari peluang fundraising ke depannya. Rekomendasi yang kelima adalah penguatan tata kelola sekretariat nasional dan jejaring koalisi, di mana hal ini meliputi mempertahankan dan meningkatkan kinerja tata kelola Seknas di dalam memimpin dan menopang kegiatan-kegiatan koalisi, terutama di dalam mendorong reformasi tata kelola industri ekstraktif, termasuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keahlian di dalam analisa kebijakan publik dan tata kelola ekstraktif, manajemen pengetahuan dan sharing pengalaman inter dan antar koalisi, pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan, pengembangan branding dan kampanye koalisi serta manajemen organisasi yang modern dan adaptif pada perubahan-perubahan dan kemajuan, sehingga kredibilitas dan branding PWP Indonesia di tingkat nasional dan global dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Termasuk dalam hal ini diperlukan upaya untuk memperkuat relasi dan peran bagaimana badan pengarah dengan anggota, badan pengarah dengan koordinator dan Seknas, dan juga PWP dengan pihak-pihak luar pemangku kepentingan seperti pemerintah, asosiasi perusahaan, lembaga think tank, lembaga donor, dan pemangku kepentingan lainnya termasuk media, pemerintah daerah, jurnalis, dan yang lain-lainnya. Untuk itu, sebagai penutup, saya sebagai koordinator nasional mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh anggota koalisi PWP Indonesia selama ini yang tersebar di seluruh Indonesia kurang lebih 35 anggota, atas kepercayaan dan mandat yang telah diberikan kepada saya untuk memimpin arah gerak dan mengembangkan koalisi hingga kini. Saya juga meminta maaf jika di dalam berkomunikasi terdapat banyak hal kekurangan, banyak hal yang tidak optimal di dalam mengembangkan strategi dan kegiatan-kegiatan bersama anggota yang tersebar di beberapa wilayah. Dengan berbagai keragaman isu maupun background yang ada di anggota koalisi. Saya juga terutama mengucapkan terima kasih kepada dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim Seknas PWP Indonesia yang selama ini membersamai saya di dalam bekerja keras dalam mengembangkan fungsi-fungsi Sekretariat Nasional. Mas Arianto, Mbak Meliana, Mas Abdun, Mbak Sabila, Mbak Sri, dan kawan-kawan lainnya, Mas Ipin, Mas Taufan,
dan Ayubi dan beberapa kawan-kawan lain yang tidak dapat saya sebutkan, termasuk kawan-kawan alumni Seknas PWP Indonesia yang telah tersebar di berbagai organisasi dan instansi, dan mitra-mitra kerja PWP Indonesia, baik donor nasional maupun internasional, universitas, kemudian organisasi-organisasi media, organisasi NGO, dan berbagai organisasi yang bergerak di Indonesia, melalui berbagai hubungan, relasi, dan capaian-capaian yang telah kita lakukan dengan baik dan positif ke depan. Untuk itu, ke depan kawan-kawan Seknas inilah yang akan menggawangi dan memegang tampuk keberlanjutan PWP Indonesia dan koalisi agar dapat kita dukung di dalam mempertahankan kredibilitas dan kekuatan yang telah dimiliki oleh koalisi, serta mengembangkan lebih maju lagi sesuai dengan konteks dan tantangan ke depan. Tak lupa, di dalam mendorong tata kelola industri ekstraktif, saya meminta dukungan berbagai pemangku kepentingan. Mari kita bersama-sama berkolaborasi menuju Indonesia yang lebih maju dengan tata kelola sumber daya alam yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, adil dan berdaulat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Demikian apresiasi dan penghargaan yang saya berikan kepada berbagai pihak. Saya sebagai koordinator nasional sekali lagi mengucapkan selamat juga kepada kepengurusan selanjutnya yang akan meneruskan Publish What You Pay Indonesia, termasuk koalisi-koalisi di beberapa daerah dan di berbagai daerah yang baru bergabung maupun tetap memperkuat koalisi PWP Indonesia ini ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.